Diperlihatkan di suatu tempat ada tower yang sangat besar berwarna biru dan banyak sekali orang-orang yang terlihat seperti zombie. Ada satu pria di sana yang berkata, "Lembaga sialan merugikan begitu banyak orang tetapi tidak menemukan apapun dan dikelilingi oleh zombie." Dan zombie-zombie itu ingin menerkam dia. Dan ia pun membuka suatu granat di tangannya. "Apa-apaan ini? Sampai jumpalah di kehidupan berikutnya." Dan pria itu meledakkan dirinya bersama zombie-zombie di sana dengan ledakan yang sangat dahsyat. Namun dari menara itu terdapat sinar biru yang terang. Rupanya pria yang meledakkan diri itu terbawa oleh sinar itu. Sinar itu berkata, "Mulai teleportasi target." Sebelum kejadian yang belum lahir, target memiliki waktu tinggal dan menit. Kagetlah pria itu. Bagaimana situasinya? Kembali ke ujung dunia. Apa ini? Terlihat di beberapa hari yang lalu, kota itu normal dan terlihat di malam hari. Semuanya tembak dan curi semuanya. Tolong, ada yang mencuri. Bunuh, cepat telepon polisi. Semua orang kabur dari toko tersebut. Dan ternyata dalam toko tersebut ada seorang pencuri yang ingin mencuri uang. "Serahkan semua uangnya kepadaku." "Mana uangnya? Kasih aku semuanya." Seorang wanita yang bekerja di sana, ia berkata, "Ini uangnya, ambil sebanyak-banyaknya yang kamu inginkan." "Ya, kamu cantik ya. Aku tidak pernah berpikir bahwa keberuntunganku begitu bagus dan aku bisa melakukannya dengan cara..." Wanita itu pun terkejut dan ia terjatuh di belakang. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Jika kau kesini, aku akan berteriak." Namun pria itu adalah pria yang mesum. "Semakin kencang kau berteriak, semakin menyenangkan buatku." Terlihat baju wanita itu dirobek oleh pencuri ini. Wanita ini hanya bisa berteriak, "Tolong aku, tolong aku." Pria pencuri ini berkata, "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Namun ledakan besar terjadi di belakangnya. Siapa itu?" Lalu muncullah seorang pria yang tadi dikerubungi oleh zombie. Dan ia dikirim beberapa hari yang lalu oleh Tower System. Ia berpikir, apa yang dikatakan suara itu benar ya? Saya sebenarnya kembali ke hari-hari sebelum akhir saya. Lalu sistem pun berbunyi, "Bersiaplah, hitungan mundur 10 menit dimulai." Dimulai 9 menit 59 detik. Pria yang dikirim ke masa lalu itu berpikir, hanya 10 menit. Aku ingin semua makanan, udut, dan kebutuhan sehari-hari. Aku memiliki cincin ruang, sehingga jika aku bertanya dengan benar di mana gudang itu, aku dapat mengambil banyak barang. Dan pada hari ini, semua orang akan menjadi gila. Terlihat pencuri itu melodongkan pisaunya ke arahnya. "Berhentilah! Kamu kira aku akan percaya dengan senjata palsumu itu? Percaya atau tidak, aku akan menusukmu dengan pisauku hingga berlobang dirimu." Namun pria penyelamat itu melukai pipi dari seorang pencuri. "Hei kamu, pergilah sekarang juga." Pencuri itu pun terkejut dan ia meminta maaf. Melihat hal itu, pria penyelamat itu memukul bagian belakang dari pria pencuri. Pria penyelamat itu berkata pada seorang kasirnya, "Hei, di mana gudangnya? Katakanlah padaku." "Ya, itu di sana gudangnya. Gudangnya di balik pintu itu." "Ya, terima kasih ya," jawab pria ini. "Aku akan memberikanmu jepitan rambut. Nih untukmu." Namun wanita itu berteriak, "Tunggu sebentar." Ada apa memangnya?" "Ini kunci gudangnya, kamu melupakannya. Terima kasih telah menyelamatkanku." Pria penyelamat pun sangat senang dan ia berlari. "Oh, ternyata kamu. Aku berutang budi padamu ya. Jika aku kembali hidup-hidup, aku akan mengabulkan semua permintaanmu." Wanita itu pun heran dan bertanya, "Bertahan, apa yang dia katakan memangnya?" Lalu gudang itu pun terbuka. Pria penyelamat berpikir, "Aku masih mempunyai waktu kurang dari 6 menit. Jadi aku harus mengambil sekarang sebanyak-banyaknya barang." Terlihat waktu sisa 5 menit 56 detik. Masuklah semua barang ke cincinku hingga waktu tersisa 1 detik. Dan semuanya telah diambil. Ia berkata, "Semua barang sudah diambil. Akhir dunia, aku kembali." Terlihat pria itu kembali lagi ke masa depan. Perteleportasi yang diteleportasikan oleh sistem itu. Setelah itu ia melihat lagi kiamat yang sesungguhnya. Banyak zombie-zombie berkeliaran. Diperlihatkan ada 2 orang jahat di sana berkata, "Hei cewek, ini terlihat sangat cantik. Mari kita ke sana." Ya, setelah bermain-main selama beberapa hari, aku akan menjualnya dengan daging cincang. Ternyata wanita ini adalah kasir dari supermarket. Ia berkata, "Kalian jangan kesini. Jika tidak, aku akan berteriak." Lalu para pria mesum ini berkata, "Semakin keras kamu berteriak, semakin membuatku bersemangat. Tidak akan ada yang mau menyelamatkanmu sekarang." Namun pria penolong di sana muncul. "Percikan di jalan ini." Dan suara ini sangat familiar ya. Aku sepertinya mengenalnya. Wanita itu pun berteriak minta tolong. "Tolong aku, bawa pergi aku dari sini." Pria itu menjawab, "Itu kamu ya? Aku dapat membantu kamu sekali. Tetapi apakah kamu yakin sekarang?" "Iya, aku mohon untuk membawaku pergi dari sini." Lalu pria itu menolongnya dengan tidak segan-segan. "Sesuai keinginanmu,
Aku telah berhutang budi padamu waktu itu. Lalu dua pria ini mengeluarkan kapaknya. Berani-beraninya bocah itu mengurus-urus geng kapak kita. Sepertinya dia mau mati ya. Ya, karena kau mencari kematian, maka kami akan melakukannya untukmu. Bagaimanapun selokan di kota Jatuh ini penuh dengan mayat tak dikenal setiap harinya. Namun pria penyelamat mengeluarkan auranya yang telah ia dapatkan dari sistem. Bajingan yang hidup seperti kalian, menghilanglah bagaikan debu. Terlihat di lengan pria penyelamat ada suatu logo di sana. Melihat hal itu, dua orang ini terkejut. Dia adalah salah satu orang yang terbangkitkan. Tunggu dulu, Bang, maafkan kami, Bang. Tetapi pria penyelamat itu segera membunuh mereka semua. Dan akhirnya mereka semua pun dengan sekali serang terjatuh. Wanita ini bertanya, apakah mereka sudah mati? Kamu sangat kuat, sangat hebat. Pria penyelamat bertanya, apakah kamu mengenaliku? Namun wanita itu tidak mengenalinya. Pria penyelamat menegaskan lagi, sebelum kiamat terjadi kita pernah bertemu loh di supermarket. Baru sadarlah wanita itu, kamu adalah dia ya? Bagaimana mungkin, kenapa kamu mirip dengan dia? Ya, aku mengatakan kepadamu nanti ya, jangan khawatirkan. Karena aku sudah menyetujui permintaanmu, aku pasti akan membawamu pergi dari sini. Wanita itu bertanya, tunggu sebentar, bisakah kamu menyelamatkan pacarku juga? Apakah bisa? Pacarku hutang kepada geng kapak, dan mereka mengatakan ada cara lain untuk melunasi hutang tersebut. Seharusnya aku bertemu dia hari ini, tapi dia tidak muncul. Sepertinya dia ditangkap oleh geng kapak. Lalu pria penyelamat bertanya, pacarmu? Aku hanya mengabulkan satu permintaan untukmu, itu saja. Dan aku yakin bahwa kau telah dijual oleh pacarmu sendiri. Betulan deh. Lalu cewek itu pun terkejut. Tidak mungkin, pacarku tidak mungkin menjualku. Lalu dari kejauhan ada suara. Di mana wanita itu? Pergi kemana dia? Aku rasa dia masuk ke gang ini. Terlihat geng kapak yang lainnya telah datang. Bos berkata, cari dia di sana. Namun di belakang bos ada yang bernama Zhou Jie. Wanita itu berteriak, hei Zhou Jie, kamu baik-baik saja ya? Aku di sini Zhou Jie. Apa? Kamu Wang Ting? Ternyata kamu di sana ya? Baguslah. Zhou Jie pun berkata pada geng kapak, pacar saya sudah berada di sini. Dia masih perawan. Berapa banyak makanan yang bisa kutukarkan setelah aku menukarkan dia? Rupanya pacarnya ini bernama Zhou Jie mengkhianati wanita ini yang bernama Wang Ting. Setelah wanita ini tahu, dia pun tercengang. Apa? Zhou Jie, kau sedang bercanda bukan? Ketua geng kapak pun berkata, hehe, pacarmu tidak bercanda. Kamu dijual olehnya kepadaku, cuma sekantong roti saja. Kagetlah wanita ini dan menangis. Sekantong roti, aku tidak percaya itu. Zhou Jie, dia berbohong padaku benar. Kamu sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kamu menjualku? Zhou Jie pun tersenyum. Apa? Aku mencintaimu. Aku akan mengatakan sebenarnya. Aku menyelamatkanmu untuk menjualmu hari ini. Ini seperti memelihara babi dan kemudian membunuhnya. Aku telah melakukan hal ini berkali-kali. Alasan kenapa aku mempertahankan hubungan ini dalam waktu yang lama adalah untuk menjualmu dengan harga bagus. Hahaha, menangislah wanita itu di sana. Zhou Jie, kau bajingan, aku tertipu. Ketua geng kapak berkata, oke lah sayang, jangan sedih untuk bajingan semacam ini. Ayo sayang, datang kepadaku, ke sini. Aku akan mencintaimu dengan setulus hatiku. Lalu pria penyelamat pun memberhentikannya. Oke, cukuplah hari ini. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Aku telah berjanji pada wanita ini. Hari ini aku akan membawanya pergi dengan selamat. Lalu geng kapak pun marah. Dasar sialan, apakah kamu ingin mati? Kakak tertuaku adalah seorang geng kapak. Namun sebelum ia menyelesaikan perkataannya, ia telah dibunuh oleh pria penyelamat dengan mudahnya satu serangan doang. Pria penyelamat berkata, kamulah yang mencari kematian. Apa kamu tahu siapa aku? Lalu terkejutlah orang-orang di sana. Geng kapak itu semakin takut. Dia salah satu orang yang terbangkitkan. Takut matamu. Kakak laki-laki juga salah satu orang yang terbangkitkan. Beri aku ruang. Itu benar, kami tidak takut padanya. Terlihat kakak laki-lakinya itu, ketua yang tadi itu, ternyata ialah orang terbangkitkan juga. Nah, siapa kamu? Jangan mengira kamu satu-satunya yang terbangkitkan. Banyak orang sudah menjadi awakener. Melihat hal itu, Wang Ting pun terkejut. Dan pacarnya Zhou Jie berkata padanya, hei Wang Ting, terimalah nasibmu. Sampai yang kamu temukan tidak dapat mengalahkan dia. Terlihat ketua itu pun maju. Ini adalah wilayah tenaga kerja dan manajemen geng kapak. Serahkan wanita ini di belakangmu. Aku bisa memberimu cara yang layak untuk mati. Mendengar hal itu, Wang Ting menangis. Kenapa kamu tidak menyerahkan aku saja? Aku tidak ingin membuatmu mati. Namun pria penyelamat pun berkata lain.
Sayang, aku ingin kamu mengingat satu hal mulai sekarang. Aku adalah Liu Xiaomo di dunia di mana orang tidak sebaik anjing. Hanya aku yang menepati janjinya. Rupanya pria penyelamat bernama Liu Xiaomo. Di sana Xiaomo ingin melawan si ketua itu. Ketua itu berkata, "Sepertinya kau cari mati ya. Aku adalah awak kena rendah tingkat 1. Pedang tumpulmu itu tidak akan bisa menembus kulit kerasku ini." Namun hanya sekali tebasan saja oleh Xiaomo, ketua itu telah terjatuh. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Ting yang melihat hal itu kaget. Apakah kita sudah menang? Zhou Ji pun terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bahkan geng ngapak yang lain terkejut. Kakak baru saja mati seperti ini. Kakak laki-laki adalah awak kener kulit batu tingkat 1. Orang gila di luar kota tidak bisa mematahkan pertahanannya sama sekali. Mereka mati begitu saja. Apakah dia awak kener tingkat 2 ya? Xiaomo berkata, "Selanjutnya, semuanya giliran kalian." Mereka semua pun terkejut dan kabur. "Tunggu bang, jangan bunuh kami, jangan bunuh aku. Aku tahu di mana harta kakak kita. Aku bisa mengantarkanmu untuk menemukannya." Bahkan Zhou Ji pun kabur. Ia berpikir, sudah berakhir, aku harus lari secepatnya atau aku akan mati. Namun Xiaomo di sana pun dengan kecepatan penuhnya dan berkata, "Bersiaplah, selamat ke neraka." Terlihat semua orang telah ditebas olehnya dan membuat semuanya terjatuh. Terlihat yang tersisa hanyalah Zhou Ji, pacar dari Wang Ting. Zhou Ji di sana memohon ampun. "Tolonglah aku, sayang, maafkan aku. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Aku salah, maafkanlah aku. Selama aku hidup, aku akan melakukan apapun yang kalian suruh." Namun Wang Ting yang terlanjur kecewa di sana hanya terdiam saja. Bahkan pacarnya itu sampai memohon-mohon, "Wang Ting, ini semua salahku. Aku hanya ingin hidup, janganlah bunuh aku." Wang Ting yang melihat hal itu, dia hanya berkata, "Dia menyelamatkanku, jadi aku biarkan dia hidup. Tapi aku tidak ingin bertemu dia lagi." Mendengar hal itu, Zhou Ji pun sangat senang. "Terima kasih, aku berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi." Namun terlihat Xiaomo geram dan ia berpikir, "Aku telah melihat terlalu banyak kekejaman di hari ini, hari kiamat ini. Membiarkan orang seperti ini pergi dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Aku akan membunuhnya." Terlihat dengan pisau udara, Xiaomo membunuh orang itu, pacar dari Wang Ting. Wang Ting pun terkejut. Kamu? Xiaomo menjawab, "Ya, aku tidak membunuhnya. Hanya saja aku meninggalkan bekas energi udara di tubuhnya saja. Dan jika aku pikir-pikir, dia bisa mati kapan saja juga." Lalu pada saat yang bersamaan, cahaya terang pun keluar dari tangan Xiaomo. Apa ini? Ini adalah..." Dan sistem pun berbunyi, "Sistem super evolusi telah terikat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 2 poin evolusi. Ya, namamu adalah Liu Xiaomo dan ada kekuatan, ketangkasan, stamina, energi, dan level awak kenengnya menjadi tingkat 2. Lalu Xiaomo pun berkata, "Aku benar-benar punya sistem hebat sekali." Ia pun berpikir, sepertinya lembaga penelitian masih menyimpan banyak rahasia. Aku harus membentuk tim secepatnya dan kembali ke sini lagi. Melihat hal itu, Wang Ting pun di sana memegang tangan Xiaomo. Ada apa denganmu? Kenapa kamu hanya diam saja, tidak bergerak?" Xiaomo berkata, "Aku baik-baik saja kok sekarang. Kamu aman dan kamu dapat pergi. Ada hal penting yang harus aku lakukan." Melihat Xiaomo ingin pergi, Wang Ting pun mencegahnya. "Tunggulah, maukah kamu membawaku bersamamu? Tolonglah." Xiaomo menjawab, "Ya, tapi aku hanya berjanji untuk menyelamatkanmu sekali saja dan pergi. Tapi aku tidak berjanji untuk membawamu pergi bersamaku." Namun Wang Ting pun memaksa, "Ya, aku ingin ikut denganmu." Xiaomo pun bertanya, "Memangnya apa yang bisa kau lakukan untukku?" Wang Ting pun membuka pakaiannya di sana. Aku tidak punya apa-apa sih. Tapi bisakah dengan ini?" Melihat hal itu, Xiaomo pun memerah mukanya. Dan Xiaomo berpikir, dia adalah orang yang baik, tapi itu pilihan yang bagus untuknya. Dan ia pun memegang pundak dari Wang Ting. "Ya sudahlah, ikuti aku, mari bersamaku." Lalu diperlihatkan di tengah kerumunan kota masa depan dengan teknologi yang canggih. Rupanya di sana banyak sekali manusia yang masih hidup. "Mau main atau tidak? Hanya 1 bungkus roti saja. Aku bisa melakukan apapun selama Anda memberi aku sesuatu untuk dimakan. Jika memeliharanya, pekerjaanmu akan lebih mudah dan bisa melakukan hal yang mantap-mantap." Rupanya di kota ini adalah kota perbudakan. Terlihat ada seorang wanita yang merangkak. Rupanya pria subur ini adalah majikannya. Tidak enak makanan di sini. Lalu pria subur itu melemparkan apel ke jalanannya yang telah ia makan yang tidak enak.
Apel itu dilihat oleh orang banyak. Orang banyak itu berebutan untuk memakan apel dari orang subur itu. Makanan ini punyaku, makanan ini punyaku, pergilah, lepaskan aku yang pertama lihat apel itu. Mereka saling berebutan makanan. Melihat hal itu, Wang Ting sudah sampai di sana bersama dengan Ziomo. Dia bertanya, ini tempat apa? Aku belum pernah kesini. Ziomo menjawab, ini dimana surga bagi orang kaya, neraka bagi orang miskin, dimana selama kamu punya uang, kamu bisa membeli segalanya. Lalu kemana kita akan pergi? Tanya Wang Ting. Dan Ziomo menunjuk satu arah. Kita akan pergi ke sana. Ya, di sana rumah lelang. Diperlihatkan di dalam rumah lelang tersebut banyak sekali orang yang sudah berdatangan dan ada beberapa gadis penghibur, yaitu gadis kelinci. Orang-orang di sana berteriak dengan sesuka hati mereka. Kota di bagian selatan, grup abadi telah dibuka. Awakener tingkat pertama menerima sesuatu yang jumlahnya besar. Lalu ada yang berteriak di lain tempat, tambang bagian di barat kota jatuh. Sekarang kehilangan master 1. Orang kulit batu bagian kedua, manusia besi segera ke sini. Mendengar hal itu, Wang Ting pun sangat heran. Ziomo, apa yang kita lakukan di sini? Orang-orang di sini terlihat menakutkan. Ziomo menjawab, janganlah takut, kita akan segera keluar kota. Ini adalah tempat tercepat untuk mengisi perbekalan dulu. Terlihat Ziomo menghampiri salah satu gadis penghibur, gadis kelinci. Hei, permisi mbak, bisakah kamu membawa kami ke aula pelelangan? Aku ingin menjual sesuatu. Gadis kelinci itu berkata, sial, tentara bayaran miskin lainnya. Orang miskin yang tidak bisa memberikan tip. Jadi mereka datang untuk menukarkan makanan dengan menjual istri mereka ya. Hahaha. Gadis kelinci itu menolak Ziomo. Maaf ya, aku tidak akan pergi, suruh orang lain saja sana. Namun Ziomo mengeluarkan coklat di tangannya. Coklat itu digoyang-goyangkannya. Aku akan pergi ke aula 5 untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk membeli beberapa persediaan siapa yang bisa menunjukkan jalannya. Karena melihat makanan di tangan Ziomo, gadis kelinci ini malah merayu Ziomo. Pak, saya bersedia mengantarmu ke sana. Pilih aku saja. Jangan dengarkan dia. Pilih saya saja, Pak. Saya paling akrab dengan tempat di sini. Lalu gadis yang lain juga berkata, Pak, saya memiliki jaringan yang kuat dan dapat membantu Anda menemukan pembeli terbaik. Namun Ziomo menunjuk satu gadis yang lainnya. Kalau begitu aku memilih wanita itu yang berada di sana. Wanita itu terkejut. Apa? Aku? Iya kamu. Ngomong-ngomong, ajak temanku ini untuk mandi, ganti baju. Aku akan pakai makanan untuk membayarnya. Mendengar hal itu, gadis kelinci ini pun mau. Dan ia menuruti perkataan Ziomo. Ya, baiklah tuan. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.